Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 14. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan baca. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan mencobai kamu Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi, kita bisa melihat satu perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Ayat 1 sampai dengan yang keempat itu menjelaskan bahwa mereka itu memiliki pengalaman yang sama, memiliki pengajaran yang sama, memiliki pengetahuan dan peristiwa-peristiwa yang bisa mereka saksikan itu semua sama. Tadi disebut di sana ada mereka melintasi laut, ada tiang awan, ada tiang api, dan peristiwa-peristiwa lain yang dialami oleh bangsa itu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah bahwa walaupun mereka mengalami peristiwa yang sama, melihat peristiwa yang sama, mendengarkan firman yang sama, dan bersama-sama menjalani kehidupan mereka di hadapan Tuhan, tetapi respon iman mereka berbeda. Sikap mereka melihat kenyataan, perlindungan, pertolongan, dan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka itu berbeda. Tidak sama penerimaannya, tidak sama pola pikirnya, tidak sama pola pandangnya, dan juga kemudian menimbulkan tindakan dan sikap yang berbeda terhadap Tuhan yang memelihara mereka. Kalau kita melihat ada orang yang serius tadinya tekun di dalam gereja, tekun beribadah, tekun melayani,
Tapi suatu waktu kita mendengar bahwa mereka bukan lagi orang Kristen. Ya bisa saja kita bertanya-tanya kenapa seperti itu. Ya karena memang tidak sama penerimaannya, tidak sama orang memaknai dari apa yang mereka dengar dan semua pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang lain, jadi tidak usah terlalu kaget. Kok bisa ya? Ya bisa. Kenyataannya bahwa orang-orang yang setia dulunya di dalam Tuhan, ya, tapi kita tidak tahu pengenalannya sebesar apa, seperti apa hubungannya mendalamnya dengan Tuhan, kita tidak tahu. Tapi suatu waktu dia sudah tidak lagi mau bersekutu dengan Tuhan, tidak mau lagi melayani Tuhan, dan bahkan mungkin dia akan pergi meninggalkan gereja, pergi meninggalkan persekutuan, tidak mau lagi berdoa dan seterusnya. Nah itu bisa terjadi, ya bisa, dan kita sudah melihat banyak contohnya. Karena itulah maka sebetulnya kita tidak bisa bermain-main di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita mesti betul-betul serius dalam hal itu. Nah perhatikan di ayat yang kelima dikatakan, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Ya orang siapa? Siapa itu? Ya orang-orang yang mengalami semua pengalaman itu. Orang-orang yang makan manna di padang gurun itu. Orang yang menikmati air yang tadinya pahit menjadi manis itu. Air yang keluar dari gunung batu itu. Orang yang menikmati burung puyuh yang diberikan oleh Tuhan. Orang yang menikmati bagaimana terjadi tulah di tanah Mesir, bagaimana laut dibelah oleh Tuhan. Itu semua mereka nikmati. Tetapi mereka itu kemudian mati. Allah tidak berkenan kepada mereka. Nah, ada 4 contoh dibuat di pembacaan kita tadi di ayat yang ke-7. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini kasus mereka membuat anak lembu emas. Waktu itu Tuhan menyuruh Musa supaya naik ke gunung Sinai. Dan di atas gunung itu kehadiran Tuhan begitu nyata, karena ada awan hitam, ada kilat, ada guruh, dan gunung itu bahkan gemetar karena kehadiran Tuhan di atasnya. Tapi Musa ada 40 hari di atas. Maka bangsa itu sudah tidak sabar. Dia katakan jangan-jangan Musa sudah mati, di atas gunung sudah dibunuh oleh Tuhan. Karena itu maka buatlah, mereka mendesak Harun, buatlah Allah untuk kita sembah. Karena terdesak, kemudian Harun pun membuat anak lembu emas. Mereka menyembah anak lembu emas itu. Padahal emasnya juga dari Tuhan. Karena ketika Tuhan mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengatakan supaya nanti kamu meminta emas, meminta perak, meminta pakaian, meminta barang-barang kebutuhanmu kepada orang-orang Mesir itu, maka aku akan membuat mereka bermurah hati kepadamu. Mereka meminta, mereka dapat emas, sekarang emas itu mereka olah menjadi Allah mereka. Nah saudara-saudara, karena itu kemudian maka Tuhan itu murka dan membunuh banyak dari bangsa itu. Ya, ketika Musa turun, Musa melihat mereka sudah menyembah anak lembu emas, dia sampai lemparkan itu kedua loh batu karena marahnya. Nah saudara-saudara, apakah Tuhan tidak hadir? Hadir, baru saja mereka melihat kemuliaannya di gunung Sinai itu. Baru saja mereka menyaksikan bagaimana hebatnya kehadiran Tuhan. Bagaimana bunyi sangkakala itu, bagaimana kilat di sana, bagaimana ada awan hitam turun ke atas gunung itu. Baru mereka menyaksikan itu. Dan bahkan Tuhan bilang gunung itu harus dipagar. Tidak boleh siapapun naik selain Musa dan Yosua. Mereka tahu, tetapi mereka tidak mau tahu. Nah inilah masalahnya. Ini satu contoh ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 tadi.
contoh yang berikutnya. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Nah, itu masalahnya apa? Jadi waktu bangsa ini keluar berjalan, maka suku Amalek ketakutan. Bagaimana melawan bangsa ini? Karena bangsa ini disertai oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang sanggup melawan bangsa ini. Firaun semua sudah diporak-porandakan oleh Tuhan yang mereka sembah. Firaun pada waktu itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa dari sudut kerajaan. Dari sudut militer itu saja porak-poranda semua. Bagaimana dengan orang Amalek yang jauh di bawah kekuatan Firaun? Mereka ketakutan. Nah, karena itu maka kemudian mereka memanggil Balak bin Peor, seorang dukun, disuruh menyumpahi, mengutuk, menyerapah bangsa Israel. Tetapi Tuhan selalu bilang, kamu tidak boleh menyumpahi. Kamu harus memberkati bangsa Israel. Dia lapor lagi kepada Raja Amalek. Tuhan menyuruh saya memberkati dia. Oh, saya naikkan lagi upahmu. Dinaikkan lagi upahnya. Tetap Tuhan bilang, kamu hanya boleh memberkati bangsa Israel. Dan akhirnya dia berkati bangsa Israel. Gagallah orang Amalek, tapi bagaimana caranya ini? Maka atas nasihat Bileam, dia suruh perempuan-perempuan Amalek itu bersolek, memperindah diri. Bila perlu mandi kembang, luluran dan seterusnya supaya semakin cantik. Dia suruh mereka menggodai bangsa Israel. Nah, jadi gadis-gadisnya itu dipercantik semua. Lalu dia suruh masuk mendekati orang-orang Israel, mendekati anak-anak mudanya. Anak-anak mudanya tertarik. Mereka akhirnya ikut jatuh menyembah berhala, menyembah sembah-sembahan orang Amalek. Maka Tuhan pun murka. Nah, saudara, apakah mereka tidak melihat kehadiran Tuhan? Melihat. Apakah mereka tidak tahu bahwa Tuhan mengatakan tidak boleh menikah dengan yang tidak seiman? Mereka tahu. Tapi mereka memilih untuk melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini bukan soal mereka menikahnya, tetapi soal menyembah berhalanya, sama seperti Salomo. Akhirnya Tuhan murka dan Tuhan membunuh begitu banyak orang pada waktu itu. Nah, jadi saudara-saudara, ini contoh kedua. Contoh yang ketiga, ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Ini apa persoalannya? Ini masalahnya adalah pada waktu itu sudah turun manna. Lalu banyak orang bersungut-sungut. Kami tidak mau lagi makan manna, ini roti ini hambar. Kami ingin yang lain. Saya tadi malam renung-renungkan juga, ibaratnya begini. Tiap hari Tuhan kirim beras kepada saya ke rumah. Saya nggak mau lagi beras Tuhan. Saya ingin yang lain. Waduh, ya beras kan makanan pokok gitu ya. Tuhan kasih beras gitu. Tapi ingin yang lain. Ini juga kan ini menjadi makanan pokok mereka di perjalanan karena mana itu bisa diolah. Mereka bisa olah menjadi apapun ya silakan yang bisa mereka makan gitu. Lah itu kan tergantung mengolahnya. Ya walaupun itu hambar ya sama seperti beras. Beras itu juga rasanya kan hambar juga. Tetapi kan itu tergantung orang yang mengolahnya, mau lauknya apa dan seterusnya. Nah, itu bayangan saya tadi malam. Nah, saudara-saudara, Tuhan sudah memelihara mereka. Mereka terus dipelihara, diberi makan. Mereka butuh makan, mereka dikasih makan oleh Tuhan tanpa mereka menanam, tanpa menabur, tanpa menuai, bahkan tanpa menumbuk, tanpa menggiling sekalipun. Tinggal ambil olah saja. Mereka bersungut-sungut. Nah, karena itu kemudian Tuhan marah. Ya, Tuhan bunuh juga banyak orang kena tulah. Nah, bukan kena tulah, ular, ya, dipagut ular. Itu kemudian Tuhan Yesus kutip, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,
Demikianlah Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya itu apa? Bahwa ketika mereka itu berdosa, maka Tuhan marah, datang ular-ular memagut mereka. Mereka sekarat, lalu Tuhan bilang kepada Musa, mereka berseru tuh, Musa tolong doakan kami kepada Tuhan. Lalu Musa mendoakan mereka kepada Tuhan. Tuhan bilang, Musa buatlah tiang dan tongkat, siapkanlah, buatlah di sana ular tembaga. Barang siapa yang melihat kepada ular itu, maka dia akan sembuh, tidak akan mati. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Siapa yang memandang, dia tidak akan mati. Nah, Tuhan kemudian menolong mereka lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini masalahnya adalah ada Korah dan komplotannya memberontak. Dia bilang, Musa, bukan kamu yang diutus oleh Tuhan. Kamu jangan sok-sok menjadi pemimpin. Kamu bukan diutus oleh Tuhan. Padahal dari Mesir 10 tulah itu siapa yang kerjakan itu? Yang membuat laut itu terbelah itu atas pekerjaan siapa? Yang membuat mujizat-mujizat yang terjadi itu atas kuasa siapa kalau bukan kuasa Tuhan? Tetapi orang ini kemudian mengatakan, bukan, Tuhan tidak mengutus engkau Musa untuk memimpin bangsa ini. Lalu Tuhan murka. Maka terjadilah terbelah bumi. Kelompok Korah ini kemudian masuk, disertai dengan ada api yang membakar mereka. Jumlah mereka itu 250 orang. 250 orang. Karena itu sebagian pemimpin-pemimpin dari bangsa itu. Nah, melihat peristiwa itu, besok harinya bangsa Israel marah-marah kepada Musa. Marah lagi kepada Musa. Coba bayangkan. Ini artinya kan bahwa mereka ini sebetulnya ikut juga nih memberontak ini. Mendukung Korah ini. Padahal ini mereka semua sudah menyaksikan apa yang terjadi di tanah Mesir. Ikut juga memberontak. Tuhan murka lagi. Maka Tuhan mengirimkan tulah. Banyak di antara mereka yang mati. Tapi kemudian Musa berdoa lagi supaya tulah itu berhenti. Dan tulah itu pun kemudian berhenti, bukan berdoa tapi melalui ukupan. Ya, ada Harun di sana dan tulah itu pun kemudian berhenti. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tadi sudah katakan bahwa mereka semua menyaksikan peristiwa yang sama, mengalami peristiwa yang sama, bahkan menikmati hidangan yang sama seperti mana, air dan seterusnya. Melihat tiang awan dan tiang api, mengalami perlindungan dari Tuhan, tetapi reaksi mereka itu berbeda. Ada terus orang yang mengeraskan hati menentang Tuhan. Itulah sebabnya maka orang yang lahir di Mesir itu tidak ada yang sampai ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka terus saja menentang Tuhan. Mereka tidak percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Walaupun Tuhan itu hadir, walaupun nyata mereka menyaksikan, mereka mengalami semua peristiwa itu, tetapi mereka tetap memilih untuk melawan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara, coba lihat ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Betulkah begitu? Kan itu menjadi pertanyaan. Betulkah bahwa pencobaan itu biasa saja, tidak melebihi kekuatan manusia? Pak Saud sering ungkap ayat ini. Apakah itu betul? Sekarang kita buktikan. Ketika mereka berhadapan dengan laut, melebihi kekuatan manusia tidak? Bisa nggak manusia membelah laut itu dengan tangannya? Bapak Ibu, sungai aja dibelah nggak akan bisa. Membelah air di ember aja nggak bisa. Melebihi kekuatan manusiakah? Iya.
Tetapi kenapa kemudian disebut tidak melebihi kekuatan manusia? Ya karena Allah ada di situ. Allah langsung ambil alih. Maksudnya tidak akan sampai melebihi batas kemampuanmu. Allah membiarkan engkau. Kalau Allah itu sudah tahu kalau kita sanggupnya hanya 50 bebannya, dia tidak akan memberikan 51. Begitu muncul 51 dia langsung ambil alih. Itulah yang dimaksud. Jadi ada pencobaan, ada laut di depan. Ada musuh menyerang dari belakang. Manusia mampu gak menaklukkan laut itu? Tidak. Karena itu maka Tuhan tidak akan membiarkan lebih dari kekuatan manusia. Tuhan belah itu laut. Nah, walaupun begitu, mereka ini masih terus berkeras hati nih. Memilih untuk melawan Tuhan. Lalu apa lagi? Laut itu luar biasa saya kira. Ada air. Tadinya pahit, nggak bisa diminum. Tuhan bilang pada Musa, lemparkan kayu. Atau lemparkan kayu apa? Atau apa pakai tongkat itu. Langsung jadi manis. Bisa nggak manusia mengubah air pahit menjadi manis? Ya jangan pakai gula lah. Oh bisa Pak, beli aja gula banyak-banyak. Di mana cari gula di padang gurun? Nah saudara, nggak bisa. Tapi itu pencobaan nih. Mereka sedang menghadapi peristiwa itu. Mereka butuh minum, mereka haus, tapi airnya itu pahit, nggak bisa diminum. Apakah Tuhan membiarkan? Enggak. Tuhan tahu bahwa manusia, orang-orang ini nggak akan bisa mengubah air itu. Maka Tuhan mengubahnya. Jadi di sini tadi dikatakan, ya begitu pun contoh-contoh lain Bapak Ibu ya. Ada contoh-contoh lain, saya tidak bahas yang lain. Bapak Ibu bisa pikirkan seperti mana yang turun, burung puyuh, seperti membelah tanah, dan seterusnya, masih banyak peristiwa lain. Semua itu manusia tidak sanggup mengubahnya, tetapi Tuhan mengubahnya. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dan ketika kita sudah mentok ini, maka Tuhan ambil alih semua. Yang tidak bisa kita lakukan itu dia akan lakukan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ya jadi biasa saja. Maksudnya biasanya bagaimana? Ya orang itu aja, lihat bangsa Israel dulu. Ketika keluar dari tanah Mesir, di manakah Tuhan tidak berbuat tindakan-tindakan yang luar biasa yang tidak sanggup mereka lakukan, Tuhan semua lakukan. Jadi maksudnya adalah dia mengajak bangsa ini, orang yang membaca tulisannya, untuk melihat-lihat loh itu peristiwa nyatanya. Semua jalan sudah buntu, semua sudah menjadi mentok, tetapi biasa aja lah. Lihat tuh Tuhan kok mengubah semua yang mentok itu jadi jalan lagi. Tidak ada pintu yang tertutup di hadapan Tuhan. Enak ya. Karena Alkitab kita ini menarik sekali Bapak Ibu. Menariknya bagaimana? Ada fakta. Ada fakta baru Tuhan berbicara. Ya, ada realitanya baru Tuhan berbicara. Ya seperti pernah saya khotbahkan juga, Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apakah Tuhan tiba-tiba ngomong begitu saja? Tidak. Ya karena pengalaman sebelumnya. Ya pengalaman kembali lagi 10 tulah, membelah laut, melakukan mujizat-mujizat di padang gurun. Baru Tuhan bilang jangan ada Allah lain padaku di hadapanmu, di hadapanku padamu. Nah kenapa? Ya karena dia maha kuasa. Dia sudah membuktikan dirinya bahwa dia itu maha kuasa. Jadi jangan kamu sembah yang lain lah. Kan enggak tiba-tiba ya kamu jangan ya berpaling dariku. Nah, semua masalahmu akan kuselesaikan. Padahal dia belum pernah membuktikan apapun. Ya siapa yang mau percaya? Tapi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang begitu. Dia buktikan dulu, nyatakan dulu kuasanya, baru dia bilang, aku ini Tuhanmu yang memimpin engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau.
Nah, jadi sayang sekali kalau kita beralih ke Tuhan-Tuhan yang lain yang belum pernah menyatakan kuasa apapun. Coba lihat, ada gak kuasa-kuasa yang sebesar, sehebat yang dilakukan oleh Tuhan kita? Tidak ada. Kembali ke ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu yang saya maksudkan. Tidak akan mungkin. Kalau Tuhan merasa tahu, Tuhan itu sudah tahu batas kemampuan kita, dia tidak akan membuat pencobaan itu lebih. Pencobaan dalam artian begini ya, bukan seperti karena di Yakobus kan Tuhan tidak mencobai manusia. Maksudnya ada tantangan hidup kita di mana kita melihat bahwa kita tidak mungkin lagi melakukan apapun. Nah, disitulah Tuhan bekerja. Jadi pencobaan maksudnya tantangan-tantangan hidup yang ada di hadapan kita, yang harus kita bereskan, yang harus kita lalui. Dan Tuhan tahu batas kemampuan kita sejauh apa, lebih dari kemampuan kita itu, maka dia akan ambil alih semua. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Lalu pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tadi sudah jelaskan, ketika ada laut di depan, Tuhan buat jalan keluar. Nah, jadi maksudnya apa? Bagi kita sekarang, kenapa dikatakan di situ memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya? Udah ada belum jalan keluarnya? Belum kan? Belum. Kalau kita lihat ayat itu, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Maksudnya itu apa? Kan belum ada jalan keluarnya, masalahnya sudah ada. Nah, karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar, maka ketika kita mengalami pencobaan yang berat, kita siap menanggungnya. Ya, pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Nah, itu maksudnya. Karena kita tahu Tuhan akan memberikan jalan keluar atas semua masalah kita, maka kita akan siap menanggung. Kita yakin. Kita tetap memilih pengharapan. Oh, saya sedang mentok nih, ada masalah nih. Ya, kita percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Ya, jadi adapun masalahnya ya kita kuat aja menanggungnya. Pasti Tuhan uruslah. Tidak akan mungkin lah kalau melebihi kekuatan saya. Kalau saya sudah tidak mampu lagi, Tuhan pasti akan bekerja. Jadi kita kuat. Kita berpengharapan bahwa di depan itu Tuhan akan membuat solusi, membuka jalan. Karena itulah kita tetap kuat di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kenapa begitu? Ya karena mereka itu merasa mereka sudah mampu, merasa kuat, merasa sanggup. Tapi kenyataannya semua jatuh kan? Bukankah ketika bangsa itu keluar dari tanah Mesir, mereka langsung memuji Tuhan. Ya, dipimpin oleh Maryam. Semangat sekali. Merasa mereka kuat. Mereka sering berjanji kami hanya akan mengikut Tuhan dengan setia. Tapi jatuh kan. Tadi kita sudah lihat 4 contoh. Mereka kemudian jatuh. Merasa kuat. Karena itulah maka dikatakan di ayat yang ke-12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kita tetap terus waspada. Kita tahu Tuhan kita Maha Kuasa, Dia sanggup menolong, memberikan solusi dan seterusnya. Dia tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Tetapi kita jangan merasa diri kita kuat. Artinya teruslah berserah, teruslah mengandalkan Tuhan,
Jangan juga sembrono dan sembarangan. Pak, Tuhan kita itu maha kuasa, kita pasti kuat, tetapi kita sendiri pun tidak menjalin hubungan dengan Dia dengan baik. Kita tidak mau mendengar firman-Nya, tidak mau berpegang dengan setia kepada firman-Nya, maka kita juga akan jatuh sama seperti yang dialami 4 contoh kasus tadi yang sudah saya tunjukkan. Jadi tetap harus waspada juga, walaupun kita bilang Tuhan itu maha kuat, Dia akan memberikan solusi. Tapi hati-hati, karena kita juga bisa tergelincir. Nah, kenapa saya katakan begitu? Ya, karena peringatan ini salah satu, dan yang kedua, lihat ayat 6. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Memperingatkan kita, jangan akhirnya sampai kita berbuat jahat. Masih ada di ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Jadi hati-hati, masih bisa kita jatuh, dan ayat-ayat yang kita baca ini mengatakan hati-hati, ini menjadi contoh bagi kita, bahwa kita masih mungkin jatuh, walaupun kita tahu bahwa Tuhan itu penolong, maha kuat, maha kuasa, bisa memberikan solusi dalam setiap masalah kita. Dia akan pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Setiap kali kita sudah tidak berdaya, Tuhan pasti akan ambil alih itu semua. Betul. Tetapi kita masih bisa jatuh juga. Itulah sebabnya masih perlu peringatan bagi kita untuk sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kita tentu pencobaan selalu kita alami. Pergumulan masalah hidup selalu kita alami. Kita sudah mau mengakhiri tahun ini. Tidak terasa juga, walaupun banyak keluhan, tapi kita sudah lupa semua keluhan kita itu. Ya kan? Seberat apapun masa lalu kita semua sudah lupa. Kita tidak mengikatkan diri, pikiran kita ke masalah-masalah itu, semua itu seperti sudah lewat saja, begitu saja. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menolong kita. Tidak terasa semua sudah kita lewati, dan ke depan dikatakan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun ke-8. Bisa saja menurut prediksi iya. Bisa jadi memang betul. Tidak bisa juga kita ingkari itu. Tidak bisa kita ingkari bahwa kemungkinan seperti itu. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa seberat apapun masa depan itu, ayat 13 tetap berlaku. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Allah itu setia sehingga Dia tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita sendiri. Pada waktu kita dicobai, dikatakan tadi, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Jadi masalahnya apakah di masalah tantangan hidup yang kita hadapi? Bukan itu masalah, tetapi sikap kita kepada Tuhan. Inilah yang harus kita selalu pertaruhkan. Bagaimana sikap iman kita ketika persoalan itu datang? Tadi kita sudah melihat mereka ketika bosan makan mana, mereka langsung bersungut-sungut. Mereka tidak puas dengan kepemimpinan Musa, mereka langsung marah-marah protes. Ya, banyak sekali alasan mereka untuk marah-marah. Banyak sekali. Nah, ini pun bisa menjadi sikap kita juga. Tetapi kalau kita percaya bahwa melalui semua peristiwa yang ada di depan kita, bahwa Tuhan terus bekerja, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan membiarkan batas kemampuan kita, Dia akan menolong kita, maka kita akan fokus memandang kepada Tuhan. Apakah tahun 2023 itu tahun ke-8? Mungkin bagi dunia ini. Tapi bagi anak-anak Tuhan mestinya semua itu tahunnya terang. Karena ada Tuhan di sana. Tuhan yang melampaui kekuatan apapun, sama seperti gelapnya ketika mereka menghadapi laut di depan, musuh di belakang. Tapi Tuhan berdaulat atas semua itu.
Apakah ada persoalan yang lebih ruwet, lebih rumit daripada yang dialami oleh bangsa itu? Ketika mereka diserang, mau dibunuh, tapi di depan ada laut. Ada nggak masalah lebih besar seperti itu? Saya kira sulit. Mungkin kita pun belum pernah mengalami peristiwa yang sama. Di belakang nyawa terancam, di depan juga sama. Nah, tapi Tuhan terus menolong. Nah, sekali lagi, mungkin tahun 2023 tahun ke-8. Tapi bagi anak-anak Tuhan, tetap bahwa itu adalah tahun terang. Karena ada cahaya Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan. Sama seperti ketika mereka pergi di perjalanan itu, ada cahaya api setiap malam. Ada cahaya embun, ada embun yang bersinar setiap hari. Untuk mereka bisa lihat dan menuntun hidup mereka. Jadi kita tidak perlu gentar, hanya waspadalah, berjaga-jagalah, sama seperti yang dikatakan tadi di ayat yang ke-12 itu. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh, jangan sampai terjebak seperti bangsa Israel. Kebanyakan dari mereka kemudian meninggalkan Tuhan, marah kepada Tuhan karena mereka menghadapi tantangan kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang kami dengar, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Tuhan adalah setia, maka Engkau tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kemampuan kami. Dan bahkan Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya, sama seperti jalan keluar yang Kau berikan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan juga dalam perjalanan masuk ke tanah Kanaan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami waspada supaya kami tidak merasa kuat, tapi belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan, percaya kepada firman-Mu sepenuhnya. Kami tidak mengikuti teladan dari bangsa ini yang sering sekali memberontak kepada Tuhan karena mereka tidak puas. Tetapi biarlah kami percaya saja kepadamu bahwa Engkau Allah kami, Allah yang akan memberikan jalan keluar bagi kami. Apapun yang kami hadapi, tidak ada jalan buntu di mata-Mu. Semua berada di bawah kuasa dan kendali-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman ini. Kiranya Engkau memeteraikannya dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita. Sejauh timur dari barat kita nyanyikan. Pelanggaran
yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita mengangkat roti ini. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib tidak bisa kami nilai dengan materi, tidak bisa kami nilai dengan kekuasaan, tidak bisa kami nilai dengan apapun. Sebab salib itu, kematian-Mu itu adalah penebusan bagi diri kami. Karena kami begitu mahal, begitu berharga di mata Tuhan, sehingga Engkaulah yang harus mengorbankan diri-Mu bagi kami. Nilai diri kami tidak bisa digantikan dengan uang, dengan emas, dengan perak, dengan harta apapun. Juga tidak bisa digantikan dengan kemasyhuran, melainkan hanya dengan nyawa-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami semakin menghayati betapa Engkau mengasihi kami dan betapa berharganya diri kami di mata-Mu. Terima kasih
untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk hidup kekal yang Kau janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.